Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas 2 dengan anggota kelompok saya yaitu Wimba Kamaludin, Meviki Sunaya, dan Diah Ayu Febriana. Kami dari kelompok 9 kelas 2 akan mempresentasikan tentang prinsip dasar dan kegunaan polimerase chain reaction atau PCR. Yang pertama adalah definisi polimerase chain reaction. Reaksi berantai polimerase atau lebih umum dikenal sebagai PCR merupakan suatu teknik atau metode perbanyakan replikasi DNA secara enzimatik tanpa menggunakan organisme. Dengan teknik ini, DNA dapat dihasilkan dalam jumlah besar dengan waktu relatif singkat sehingga memudahkan berbagai teknik lain yang menggunakan DNA. Secara singkat, teknik PCR dilakukan dengan cara mencampurkan sampel DNA dengan primer oligonukleotida, deoksiribonukleotida trifosfat, enzim termostabil tax DNA polimerase dalam larutan DNA yang sesuai, kemudian menaikkan dan menurunkan suhu campuran secara berulang beberapa puluh siklus sampai diperoleh jumlah sekuens DNA yang diinginkan. Yang kedua adalah prinsip dasar polimerase chain reaction atau PCR. Yang pertama adalah denaturasi. Selama proses denaturasi, DNA untai ganda akan membuka menjadi dua untai tunggal. Ini disebabkan karena suhu denaturasi yang tinggi menyebabkan putusnya ikatan hidrogen di antara basa-basa implemen. Yang kedua yaitu adalah penampilan primer. Pada tahap penampilan primer akan menuju daerah yang spesifik yang komplemen dengan urutan primer. Pada proses annealing ini, ikatan hidrogen akan terbentuk antara primer dengan urutan komplemen pada templat. Proses ini tempatnya dilakukan pada suhu 50-60 derajat Celcius. Yang ketiga adalah reaksi polimerisasi. Umumnya reaksi polimerisasi atau perpanjangan rantai ini terjadi pada suhu 72 derajat Celcius. Primer yang telah menempel tadi akan mengalami perpanjangan pada sisi ketiganya dengan penambahan NTP yang komplemen dengan templat oleh DNA polimerase. Jadi, seandainya ada satu kopi DNA dalam siklus berlangsung, setelah satu siklus akan menjadi 2 kopi, sesudah 2 siklus akan menjadi 4, sesudah 3 siklus akan berubah 8 kopi dan seterusnya, sehingga perubahan ini akan berlangsung secara eksponensial. Selain ketiga prinsip dasar atau proses yang sudah dijelaskan sebelumnya, secara umum PCR didahului dan diakhiri oleh tahapan berikut. PCR didahului oleh tahapan yang disebut sebagai pradenaturasi, di mana pradenaturasi ini dilakukan selama 1-9 menit di awal reaksi untuk memastikan kesempurnaan denaturasi dan mengaktifasi DNA polimerase, dalam artian jenis hot start alias baru aktif kalau dipanaskan terlebih dahulu. Selanjutnya, PCR diakhiri oleh tahapan yang disebut sebagai final elongasi. Final elongasi biasanya dilakukan pada suhu optimum enzim yang berkisar antara 70-72 derajat Celcius selama 5-15 menit untuk memastikan bahwa setiap utas tunggal yang tersisa sudah diperpanjang secara sempurna. Proses ini dilakukan setelah siklus PCR terakhir. Berikut adalah gambar siklus polymerase chain reaction atau PCR. Poin selanjutnya adalah kegunaan polymerase chain reaction atau PCR. Polymerase chain reaction atau PCR dapat digunakan untuk yang pertama, amplifikasi urutan nukleotida. Yang kedua, dapat digunakan untuk menentukan kondisi urutan nukleotida suatu DNA yang mengalami mutasi. Yang ketiga, dapat digunakan dalam bidang kedokteran forensik. Yang keempat, dapat digunakan untuk melacak asal-usul seseorang dengan membandingkan fingerprint. Selain kegunaan-kegunaan tersebut, saat ini PCR sudah digunakan secara luas untuk berbagai macam kebutuhan, di antaranya yang pertama, isolasi gen. Berkat teknologi rekayasa genetik, kini kita dapat mengisolasi gen penghasil insulin dari DNA genom manusia, lalu menyisipkannya ke sel bakteri. Dalam hal ini digunakan bakteri Escherichia coli, agar bakteri dapat memproduksi insulin. Hasilnya insulin yang sama persis dengan yang dihasilkan dalam tubuh manusia
Dan sekarang insulin tinggal diekstrak dari bakteri, lebih cepat, lebih mudah, dan tentunya lebih murah ketimbang cara konvensional yang harus mengorbankan sapi atau babi. Untuk mengisolasi gen, diperlukan DNA pencari atau dikenal dengan nama probe yang memiliki urutan basa nukleotida sama dengan gen yang kita inginkan. Probe ini bisa dibuat dengan teknik PCR menggunakan primer yang sesuai dengan gen tersebut. Selanjutnya ada DNA sequencing. Urutan basa suatu DNA dapat ditentukan dengan teknik DNA sequencing. Metode yang digunakan saat ini adalah metode Sanger atau yang biasa disebut chain termination method yang sudah dimodifikasi menggunakan dideoxy terminator di mana proses awalnya adalah reaksi PCR dengan reaksi yang agak berbeda, yaitu hanya menggunakan satu primer, yang mana biasanya PCR ini menggunakan dua primer, dan adanya tambahan dideoksinukleotid yang dilabel fluorescence. Karena warna fluorescence untuk setiap basa berbeda, maka urutan basa suatu DNA yang tidak diketahui bisa ditentukan. Selanjutnya, PCR dapat digunakan untuk identifikasi forensik. Seseorang yang terlibat kejahatan, baik pelaku maupun korban, atau korban kecelakaan atau bencana kadang sulit dilakukan. Jika identifikasi secara fisik sulit atau tidak mungkin lagi dilakukan, maka pengujian DNA adalah pilihan yang tepat. DNA dapat diambil dari bagian tubuh manapun, kemudian dilakukan analisa PCR untuk mengamplifikasi bagian-bagian tertentu DNA yang disebut fingerprint alias DNA sidik jari, yaitu bagian yang unik bagi setiap orang. Hasilnya dibandingkan dengan DNA sidik jari keluarganya yang memiliki pertalian darah, misalnya ibu atau bapak kandung. Jika memiliki kecocokan yang sangat tinggi, maka bisa dipastikan identitas orang yang dimaksud. Banyak orang yang juga memanfaatkan pengujian ini untuk menelusuri orang tua sesungguhnya dari seorang anak jika sang orang tua merasa ragu. Kegunaan PCR yang selanjutnya adalah untuk diagnosa penyakit. Penyakit berbahaya memerlukan diagnosa yang cepat dan akurat. PCR merupakan teknik yang sering digunakan. Teknologi saat ini memungkinkan diagnosa dalam hitungan jam dengan hasil akurat. Disebut akurat karena PCR mengamplifikasi daerah tertentu DNA yang merupakan ciri khas virus influenza A atau H1N1 yang tidak dimiliki oleh virus atau makhluk lainnya. Poin yang selanjutnya adalah analisis berbasis PCR. Yang pertama ada RAPD atau Random Amplified Polymorphic DNA. RAPD atau teknologi polimorfisme amplifikasi fragmen DNA yang dalam pelaksanaannya membutuhkan bantuan PCR. Teknik ini memanfaatkan dua sifat utama DNA, yaitu komplementasi basa-basanya, dalam artian A sama dengan T, G sama dengan C, dan antiparalelisme dari kedua rantai DNA-nya. Marka RAPD dapat dilakukan dengan mengamplifikasi DNA secara random primer. Adanya polimorfik DNA dapat dideteksi di bawah cahaya ultraviolet, setelah sebelumnya gel elektroforesis diberi ethidium bromida sehingga dapat menimbulkan pendaran. Semakin banyak jenis primer yang digunakan, maka akan menambah besar kemampuan deteksi perubahan yang kecil dan pasangan basa DNA genom. Selanjutnya, terdapat kelebihan dari teknik analisa RAPD dan kelemahan dari teknik RAPD. Yang pertama yaitu kelebihan dari teknik analisa RAPD yaitu pelaksanaannya lebih cepat, hanya membutuhkan sampel DNA dalam jumlah sedikit, antara 0,5 hingga 50 nanometer, dan tidak membutuhkan radioisotop. Selain itu, tidak membutuhkan informasi sekuen DNA lebih dulu dan prosedurnya lebih sederhana, lebih cepat, lebih murah daripada RFLP. Nah, yang kedua yaitu terdapat kelemahan dari teknik RAPD, yaitu tidak dapat membedakan individu homozigot dan heterozigot karena bersifat sebagai
penanda dominan serta sulit mendeteksi perubahan yang kecil pada struktur DNA atau gen, kecuali jika menggunakan lebih dari 500 jenis primer. Selain itu, RAPD juga menghasilkan data yang tidak spesifik dan tidak kodomin. Namun, karena kemudahan dan kecepatannya dalam menganalisa data, maka teknik ini banyak digunakan. Yang kedua yaitu terdapat teknik AFLP atau Amplified Fragment Length Polymorphism. Menggunakan teknik yang bekerja atas dasar selektif PCR amplifikasi dan dari DNA fragmen yang degenerate dengan enzim retrikasi. Pada dasarnya, AFLP ini merupakan gabungan dari teknik RLFP dan teknik PCR. Nah, keunggulan dari teknik AFLP ini antara lain tidak memerlukan informasi sekuen dan dari genom dan perangkat atau kit oligonukleotida yang sama ketika dilakukan analisis dan dapat diaplikasikan pada semua spesies tanaman. Hasil amplifikasinya stabil, tingkat pengulangan dan variabilitasnya sangat tinggi. Memiliki efisiensi yang sangat tinggi dalam pemetaan lokus karena sekali amplifikasi dapat meliputi beberapa lokus. Dapat digunakan untuk menganalisis sidik jari semua DNA dengan mengabaikan kompleksitas dan asal-usulnya. Dapat bertindak sebagai jembatan antara peta genetik dan peta fisik pada kromosom. Jumlah lokus yang diperoleh dari setiap reaksi lebih banyak. Hal ini disebabkan karena penggunaan primer PCR yang lebih panjang sehingga memungkinkan dilakukannya reaksi pada suhu yang tinggi. Selanjutnya terdapat kelemahan dari teknik AFLP yaitu kelemahannya sendiri yaitu cara aplikasinya relatif lebih rumit sehingga memerlukan waktu yang lebih lama, keterampilan khusus, serta pengadaan alat dan bahan yang sangat mahal. Teknik ini sedikit rumit karena melibatkan enzim retriksi dan amplifikasi. Prosedur AFLP lebih banyak membutuhkan tenaga dan lebih mahal daripada analisis RAPD. Maka AFLP mirip dengan RAPD, tapi primernya spesifik dan jumlah pitanya lebih banyak. Maka AFLP dikategorikan 18 hingga 25 nukleotida. Yang ketiga yaitu ada teknik SSR atau Simple Sequence Repeats. Nah, SRR ini yang juga sering disebut dengan mikrosatelit merupakan alat bantu yang sangat akurat untuk membedakan genotip, evaluasi kemurnian benih, pemetaan, dan seleksi genetik untuk karakter yang diinginkan. SSR ini tergolong sebagai penanda molekuler yang sangat efektif, yakni sekuen DNA yang bermotif pendek dan diulang secara tandem dengan 2 hingga 5 unit basa nukleotida yang dikenal sebagai motif dan tersebar dan meliputi seluruh genom. Motif ini misalnya urutan ATT atau trinukleotida yang kemudian diulang 9 hingga 30 kali. Dalam teknik ini juga terdapat kelebihan serta kelemahannya. Nah, yang pertama yaitu kelebihan marka ini yaitu bersifat kodominan sehingga tingkat heterozigositasnya tinggi, yang berarti memiliki daya pembeda antar individu sangat tinggi serta dapat diketahui lokasinya pada DNA sehingga dapat mendeteksi keragaman alel pada level yang tinggi, mudah dan ekonomis dalam mengaplikasikannya karena menggunakan proses PCR. SSR ini juga memiliki tingkat polimorfisme yang tinggi, stabil secara somatik dan diwariskan secara Mendelian. Yang selanjutnya terdapat kelemahan dari teknik ini yaitu marka SSR ini tidak tersedia pada semua spesies tanaman sehingga untuk merancang primer yang baru dibutuhkan waktu yang lama dan biaya yang cukup mahal. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.